Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arna Hamsudin dengan NPM 032923111017. Nah, di sini saya akan membahas tentang satu artikel yang berjudul AI generatif dalam pendidikan kimia, kemajuan saat ini, nilai-nilai pedagogis dan tantangan evolusi yang cepat yang terdapat dalam artikel ini. Nah, artikel ini membahas tentang perkembangan terbaru dalam penggunaan generatif AI atau Gen AI dalam pendidikan kimia, termasuk bagaimana AI dimanfaatkan untuk membantu siswa belajar, seperti belajar memilih reagen ramah lingkungan, kemudian menulis laporan, dan membuat grafik, serta lain-lain. Nah, artikel ini juga menyoroti bahwa efektivitas dalam penggunaan AI sangat bergantung pada kemampuan siswa dalam membuat prompt dan pentingnya pembelajaran literasi AI. Nah, selain itu, artikel ini juga menekankan adanya perbedaan nilai pedagogis di antara para pendidik. Nah, sebagian orang menolak penggunaan AI karena alasan etika dan lingkungan. Namun, ada juga sebagian orang yang mendukung penuh demi kesiapan siswa dalam menghadapi dunia kerja. Dan ada juga sebagian orang berada di posisi-posisi tengah yang dapat menggunakan AI secara selektif dan kritis. Nah, dalam artikel ini, idealnya itu pembelajaran kimia yang berbasis AI seharusnya dapat membantu siswa dalam memahami konsep secara lebih mendalam. AI juga dapat digunakan sebagai alat bantu siswa untuk mencari informasi, memvisualisasikan materi, dan memberikan contoh soal, bukan sebagai pemberi jawaban yang instan. Nah, dengan begitu, kemampuan berpikir siswa dan kejujuran akademik siswa dapat lebih berkembang. Nah, kemudian masalah yang ada dalam artikel ini salah satunya itu ketergantungan siswa pada AI sehingga dapat mengurangi pemikiran kritis dan kejujuran akademik siswa. Nah, dari artikel ini terlihat bahwa siswa itu lebih banyak mengandalkan AI untuk jawaban yang lebih cepat atau jawaban instan. Nah, kemudian dalam observasi juga, siswa itu lebih suka menerima informasi visual tanpa menganalisis lebih jauh. Nah, adanya fenomena itu dapat membuat pemahaman konsep kimia itu tidak terbentuk secara mendalam. Nah, kemudian solusi kami sebagai guru yaitu dengan memberikan tugas yang mewajibkan siswa menjelaskan kembali jawaban AI dengan bahasa mereka sendiri, serta menambahkan latihan analisis sederhana dalam materi kimia. Misalnya, menjelaskan mengapa suatu reaksi terjadi atau bagaimana prosesnya berlangsung. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hai, saya Arvina Modar. Di sini saya akan menjelaskan fenomena yang telah terjadi pada saat kita turun penelitian atau observasi di SMA Negeri 5 Kota Ternate, di mana fenomena tersebut itu kita dapati pada wawancara salah satu guru SMA Negeri 5 Kota Ternate, yakni Bapak Husen Mustafa. Beliau mengatakan bahwa pada saat kami menanyakan apa saja fenomena yang terjadi atau tentang terkaitnya diskusi kimia itu bagaimana, Bapak Husan mengatakan bahwa siswa itu belum siap menjalankan diskusi kelompok kimia secara mandiri karena kurangnya panduan yang terstruktur. Nah, fenomena itu dapat dilihat pada saat pembelajaran di kelas dan diskusi. Jadi untuk permasalahan ini karena masalahnya kan adalah siswa belum siap nih untuk menjalankan diskusi secara menjalankan diskusi kimia secara mandiri karena kurangnya panduan yang terstruktur. Nah, seharusnya ini idealnya itu seharusnya siswa itu dia mampu untuk melakukan kerja kelompok atau berdiskusi untuk memahami materi kimia secara mendalam, seperti menjelaskan konsep kepada teman, membandingkan pendapat, dan menyelesaikan masalah bersama tanpa terlalu banyak arahan.
Nah, namun di sini kan siswa SMA Negeri 5 Kota Ternate tidak memenuhi ideal tersebut. Mereka masih belum siap untuk diskusi atau menjelaskan konsep kepada teman mereka tentang kimia, itu belum bisa. Nah, jadi untuk permasalahan ini, hasil observasi kami itu dia menunjukkan bahwa siswa itu dia masih pasif dalam diskusi, menunggu instruksi guru, dan belum dapat menghubungkan pendapatnya dengan konsep kimia. Mereka membutuhkan arahan untuk memulai diskusi dan mempertahankan alur pembahasan tersebut atau pembahasan diskusi itu. Nah, jadi solusi yang kami dapatkan pada fenomena yang terjadi di SMA Negeri 5 Kota Ternate tentang diskusi yang masih pasif tentang kimia, itu solusinya yang pertama di sini ada 3 solusi. Pertama itu guru memberikan langkah-langkah diskusi yang jelas atau kasih sistematikanya secara jelas, misalnya memahami persoalan yang akan dibahas terlebih dahulu, membahas konsep dan menarik kesimpulan. Yang kedua, menentukan peran dalam kelompok seperti penjelas konsep, pencatat, dan penyajinya siapa. Yang ketiga, memberikan pertanyaan pemantik untuk membangun rasa ingin tahu mereka tentang kimia yang langsung terhubung dengan materi kimia, sehingga diskusi itu dia lebih terarah dan tidak mati topiknya. Dari itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai fenomena yang terjadi di SMA Negeri 5 Kota Ternate pada saat observasi. Saya sekian, terima kasih. Di sini saya akan gambarkan fenomena 2 dari masalah dan idealnya dan solusinya itu seperti apa. Nah, idealnya itu guru kimia memiliki kemampuan untuk memanfaatkan AI sebagai media pembelajaran yang aman, terarah, dan sesuai kebutuhan siswa. Guru seharusnya bisa mengatur batasan penggunaan dan memberikan contoh cara menggunakan AI secara etis dan menggambarkan siswa agar teknologi benar-benar membantu proses belajar siswa. Nah, dan masalahnya itu kompetensi guru dalam menggunakan AI secara bertanggung jawab masih terbatas. Nah, artikelnya itu menunjukkan belum adanya kerangka kompetensi yang jelas untuk guru, atau observasi juga menggambarkan bahwa meskipun siswa bisa memakai teknologi, mereka tetap membutuhkan arahan guru agar penggunaannya benar-benar mendukung pembelajaran kimia. Nah, solusinya itu seperti menggambarkan pelatihan literasi digital dan etika AI untuk guru kimia. Dan guru juga membuat aturan penggunaan AI di kelas, seperti kapan boleh digunakan dan untuk keperluan apa. Dan untuk menyusun aktivitas berbasis AI yang tetap meminta siswa memahami konsep kimia, bukan hanya mendapatkan jawaban. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Pembelajaran kimia dia itu berlangsung dengan dukungan fasilitas yang memadai, di mana terutama laboratorium. Terus adanya percobaan dan aktivitas praktek sehingga membuat siswa itu dia lebih mudah memahami apa itu reaksi, sifat zat, dan juga proses kimia. Terus untuk masalah yang diambil dari artikel ini yaitu rendahnya motivasi dan hasil belajar kimia akibat keterbatasan fasilitas laboratorium. Terus pada fenomena di artikel ini dia itu menunjukkan bahwa kurangnya laboratorium menurunkan motivasi siswa. Nah, hal ini dia itu sejalan dengan observasi di mana siswa lebih memahami materi dibandingkan ketika melihat gambar atau konten visual, karena mereka itu tidak bisa menyaksikan langsung bagaimana proses percobaan yang sebenarnya. Nah, terus untuk solusinya itu kita harus menggunakan video eksperimen atau simulasi laboratorium virtual sebagai pengganti percobaan langsung. Kita harus menyediakan demonstrasi sederhana, terus menggunakan alat dan bahan yang mudah ditemukan, dan mengkaitkan konsep kimia dengan fenomena-fenomena sehari-hari agar siswa itu tetap merasakan pembelajaran yang relevan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.